semua, kenalin nama saya Marvina Gautama. Tujuan saya buat video ini untuk ujian akhir semester mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Topik yang saya akan bawakan kali ini adalah tentang deposito. Pasti kalian udah pada tahu dan paham tentang deposito. Yang pertama, deposito adalah produk bank yang bisa memberikan bunga lebih tinggi dari simpanan biasa bila kamu menyimpan uang tersebut dalam jangka waktu tertentu. Simpanan deposito hanya bisa ditarik setelah jangka waktu yang ditentukan. Deposito juga simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu. Deposito juga memiliki karakteristik. Karakteristiknya apa aja sih? Yang pertama, deposito dapat dicairkan setelah jangka waktu berakhir. Yang kedua, deposito yang akan jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis atau dengan nama lainnya automatic rollover. Yang ketiga, penempatan deposito bisa dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing. Setiap bank itu memiliki syarat yang berbeda-beda, tapi secara umum syarat utama untuk buka deposito yaitu memiliki kartu identitas KTP atau NPWP. Dan setiap bank mengisyaratkan dana minimal yang berbeda-beda juga. Ada juga yang 1 juta rupiah, minimal 10 juta, tapi secara umum penempatan deposito itu 8-10 juta. Jangka waktu deposito juga berbeda-beda setiap bank. Jangka waktu deposito biasanya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, sampai dengan 12 bulan. Semakin lama waktu, biasanya bunga depositonya akan lebih tinggi. Bunga deposito juga berbeda-beda setiap bank, namun pada umumnya lebih tinggi daripada simpanan biasa. Agar deposito aman, dipastikan bunganya tidak melebihi dari bunga yang dijamin oleh LPS atau lembaga penjamin simpanan. Jumlah maksimum uang yang disimpan di bank tersebut tidak boleh melebihi batas jaminan LPS. Yang dijamin LPS maksimum uangnya adalah 2 miliar rupiah. Deposito juga ada jenisnya. Ada 3 jenis macam deposito. Yang pertama, deposito berjangka. Yang kedua, sertifikat deposito. Yang ketiga, deposito on call. Aku akan jelasin satu persatu ya. Yang pertama, deposito berjangka. Deposito berjangka itu merupakan pencairannya dilakukan berdasarkan jangka waktu tertentu. Biasanya dimulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, sampai dengan 24 deposito bulan. Berjangka itu juga diterbitkan dengan mencantumkan nama pemilik deposito. Lalu setiap deposan diberikan bunga yang besarnya dan waktu pembayarannya sesuai dengan yang berlaku di masing-masing bank. Pembayaran bunga deposito juga dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo sesuai jangka waktunya. Dan pencairan deposito sebelum jatuh tempo pada umumnya akan dikenakan denda atau penalti. Penaltinya juga berbeda-beda setiap bank. Bunga deposito juga ada 2 macam. Yang pertama, ARO, automatic rollover, atau ARO plus. Automatic rollover adalah sistem perpanjangan deposito secara otomatis setelah jatuh tempo, tapi bunganya dimasukin ke rekening tabungan deposan. Sedangkan automatic rollover plus itu sistem perpanjangan depositonya dan bunganya secara otomatis setelah jatuh tempo. Jadi nominal depositonya yang baru dengan nominal sebelumnya plus bunga depositonya. Nah, yang kedua, sertifikat deposito. Sertifikat deposito itu mirip dengan deposito berjangka. Tapi bunga pada sertifikat deposito itu diperhitungkan dan dibayar di muka, sedangkan deposito dibayar pada saat jatuh tempo. Sertifikat deposito itu diterbitkan atas tunjuk, bukan atas nama, sehingga bisa dipindah tangankan dan bisa diperjualbelikan. Sertifikat deposito itu tidak dapat diperpanjang otomatis dan bisa dicairkan pada saat jatuh tempo oleh pemegang sertifikat.
Sertifikat deposito itu biasanya digunakan sebagai hadiah untuk keluarga, sahabat, atau relasi. Perbedaan time deposit dan sertifikat deposit yaitu kalau time deposit itu dibuka bisa atas nama pribadi atau nama PT, nominalnya juga bebas, tapi ada minimalnya. Manfaat deposito juga banyak loh. Yang pertama, deposito berjangka merupakan cara investasi yang aman. Kenapa aku bisa bilang aman? Karena tingkat resikonya kecil. Tingkat resikonya itu dapat dimungkinkan apabila terjadi masalah politik negara atau negara dalam krisis ekonomi yang parah. Nilai deposito juga sedikit sekali terpengaruh dengan kondisi naik turunnya kondisi pasar modal dan pasar uang. Manfaat deposito yang kedua itu suku bunganya. Deposito dikenal dengan suku bunga yang kompetitif dibandingkan dengan suku bunga pada produk tabungan. Deposito dapat memberikan 3 kali lipat suku bunga dibandingkan dengan suku bunga tabungan. Yang ketiga, deposito berjangka dijamin keamanannya. Poin ini merupakan salah satu faktor yang dipilih oleh nasabah untuk berinvestasi dalam bentuk deposito. Kelemahan deposito juga ada nih. Yang pertama, keuntungannya kecil. Walaupun sudah mendapat bunga yang cukup besar dari bank, namun deposito masih memiliki keuntungan yang kecil dibanding dengan produk investasi lainnya. Laba yang didapat dari deposito ini kadang tak sebanding dengan uang yang kita depositokan. Misalkan kita deposito 100 juta, kita hanya mendapat bunga 5-6% aja, sehingga modal deposito uang 100 juta kita hanya bisa memperoleh laba sebesar 2 jutaan. Itu pun belum dipotong pajak dan biaya administrasi lainnya. Berbeda dengan kita investasi saham yang mana kita dapat memperoleh keuntungan yang cukup besar. Yang kedua, ikut terkena inflasi. Perlu kamu ingat, setiap tahunnya itu terjadi inflasi, sehingga nilai uang yang kita depositkan sekarang akan mengalami penurunan nilainya. Hal ini disebabkan karena bahan pokok yang semakin hari semakin meningkat, sehingga ketika deposit hari 100 juta, maka nilai uang 100 juta pada tahun yang akan datang tidak akan sama dengan yang sekarang. Ini yang menjadi kelemahan ketika kita akan melakukan deposito. Yang ketiga, dikenakan biaya pajak. Deposito ini termasuk dalam pajak penghasilan atau PPh, sehingga wajib membayar pajak setiap tahunnya. Biaya pajak PPh ini lumayan besar, yaitu 20%, sehingga kita yang mendapat bunga tidak begitu besar, akan tetapi dipotong pajak juga. Perbedaan deposito dengan tabungan yaitu dari secara segi bunga, biaya administrasi, waktu penarikan, sama jenis produk. Kalau bunga tadi ya, otomatis dia lebih besar daripada bunga tabungan. Biaya administrasi. Yang ketiga, waktu penarikan. Yang keempat juga jenis produk. Kalau yang pertama tadi bunga kan otomatis dia lebih besar dari bunga tabungan. Bisa kalau deposito bisa 3-5%. Waktu penarikan tabungan juga bisa sewaktu-waktu, mau besok, lusa. Cuman kalau untuk deposito kan dia ada jangka waktunya dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Gitu. Jadi kalau misalkan deposito kita kepemilikannya itu bisa kita dapat namanya sertifikat deposito, bilet deposito. Kalau yang ke tabungan biasa kan kita dapatnya buku tabungan sama kartu ATM. Jadi kesimpulannya itu beberapa penjelasan mengenai deposito, mulai dari pengertian deposito, keuntungan dan kelemahannya, terus perbedaan dengan tabungan. Semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya ya saya mohon maaf. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bye.